Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Ketemu lagi kita ya di kelas komunikasi bisnis. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah banyak membahas ya tentang prinsip dasar komunikasi bisnis ya. Mulai dari dimensi, kemudian model komunikasi, tujuan, tipe dan fungsi komunikasi. Termasuk kita juga sudah membahas tentang peran manajer dalam komunikasi bisnis. Juga kita sempat singgung beberapa manfaat apabila seorang manajer bisa melakukan komunikasi yang efektif dan juga bentuk-bentuk dasar komunikasi ya. Ingat ya, pada pertemuan sebelumnya bisa silahkan nanti direview lagi hal-hal yang sudah kita diskusikan sebelumnya. Pada kesempatan kali ini Bapak akan coba bahas ya satu bahasan yang cukup menarik yang sempat kita singgung pada pertemuan sebelumnya ya. Bapak akan share screen dulu. Kita akan bahas tentang komunikasi antar pribadi ya. Oke, sudah pernah Bapak sampaikan sebelumnya tentang komunikasi ini mulai dari komunikasi intrapersonal, ya ini adalah komunikasi dengan diri kita sendiri, ya kemudian juga setelah itu ada komunikasi interpersonal. Nah, interpersonal inilah yang sedang kita bahas saat ini, yaitu komunikasi antar pribadi yang melibatkan dua orang atau lebih ya. Oke. Sebelumnya, sebentar ya, Bapak coba untuk sebentar ya, share screen-nya Bapak atur dulu. Oke. Nanti silahkan kalau ada yang mau bertanya, bisa langsung diposting di grup ya, nanti kita akan punya diskusi di sana. Jadi materi yang Bapak sampaikan ini sebagai pengantar diskusi saja ya. Dan tidak usah terlalu terpaku pada materi yang ada karena sebetulnya materi komunikasi ini sangat luas ya, kita bisa mengambil banyak sudut pandang gitu ya. Oke, ruang lingkup komunikasi antar pribadi di sini adalah dilakukan oleh seorang dengan orang lain dalam suatu masyarakat atau organisasi ya, baik itu organisasi bisnis maupun non bisnis. Non bisnis ini banyak ya, ini organisasi non komersial atau nirlaba. Di sana ada organisasi yang sifatnya perkumpulan, yayasan, kemudian juga yang sifatnya itu organisasi sosial keagamaan. Ini juga masuk dalam kategori non bisnis, dan di dalam organisasi itu pun akan selalu terjadi yang namanya komunikasi antar pribadi ya. Nah, bagaimana seseorang yang melakukan komunikasi antar pribadi ini sebisa mungkin menggunakan media komunikasi tertentu yang memudahkan gitu ya, dan juga menggunakan bahasa yang mudah dipahami untuk mencapai tujuan komunikasi. Nah, indikator komunikasi antar pribadi yang pertama, komunikasi itu dilakukan oleh dua orang atau lebih menggunakan media tertentu. Medianya tentu saja bisa ini channel ya, dalam konteks model komunikasi ini media di sini adalah channel, bisa memilih banyak channel, apalagi sekarang eranya era digital, maka channelnya itu banyak sekali pilihannya, tentu dengan segala kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Bahasa yang digunakan itu cenderung bersifat informal, ya tidak terlalu formal, karena dalam komunikasi antar pribadi kalau terlalu formal jadinya garing ya, kadang-kadang pesannya sendiri malah tidak sampai gitu ya. Nah, tujuan yang ingin dicapai juga bisa bersifat personal atau pribadi ya. Apabila komunikasi ini terjadi dalam suatu masyarakat ya. Tujuan komunikasi antar pribadi yang pertama tentu saja yang paling basic itu adalah menyampaikan informasi. Agar apa? Agar orang yang kita jadikan sebagai komunikan itu bisa mengetahui ya informasi yang ingin kita sampaikan. Kemudian yang dua, berbagi pengalaman. Berbagi pengalaman ini sudah one step ahead ya, karena di sana terjadi saling berbagi pengalaman pribadi kepada orang lain mengenai hal-hal yang menyenangkan ataupun
ataupun hal yang menyedihkan gitu ya. Ini bisa buat ajang curhat juga nih ya, komunikasi antar pribadi ini. Kemudian berikutnya adalah menumbuhkan simpati ya, dengan cara apa? Dengan cara minta dukungan moral, bantuan dana, obat, aneka barang dan lain sebagainya ya. Melakukan kerjasama. Ini banyak sekali kita lakukan ya tanpa kita sadari, kita berkomunikasi dengan orang lain itu untuk mengajak mereka kerjasama untuk pekerjaan tertentu, untuk mencapai tujuan tertentu dan seterusnya. Tujuan berikutnya menceritakan kekecewaan atau kesalahan. Nah ini yang tadi saya sebut ya, curhat ya. Ini bisa juga ya, cukup efektif juga nih komunikasi antar pribadi untuk menumpahkan kekecewaan, kesalahan tentu harus kepada pihak-pihak yang memang tepat ya, karena kalau nggak tepat justru bisa memperkeruh suasana, kita bukannya mendapatkan solusi tapi mungkin justru akan malah berbalik gitu ya. Tapi minimal memang kalau kita sudah menumpahkan kecewaan atau kesalahan kita pada pihak orang lain, walaupun tidak ada solusi langsung, biasanya kita merasa lebih plong ya, lebih ringan biasanya seperti itu. Dan kita butuh memang pihak-pihak tertentu yang mau mendengarkan kita itu sangat manusiawi ya, itu kita butuhkan. Dan tujuan berikutnya adalah menumbuhkan motivasi ya, seseorang itu dapat memotivasi orang lain untuk melakukan sesuatu yang baik dan positif ya. Nah, ini bisa ya, ini kita lakukan dalam rangka saling menguatkan dengan orang-orang terdekat kita dan seterusnya ya. Jadi komunikasi yang kita lakukan ini untuk saling menginspirasi, saling memotivasi, saling menguatkan sehingga bisa sama-sama maju lah gitu. Berikutnya adalah komunikasi tatap muka ya. Ini termasuk dalam komunikasi antar pribadi. Kalau sekarang yang banyak ramai dibicarakan itu PTM ya, pertemuan tatap muka ya. Dalam konteks pendidikan ini sekarang banyak yang sudah memulai PTM ya. Kita sendiri di kampus sebetulnya sudah ada PTM ya untuk kelas-kelas tertentu ya. Jadi memang beberapa kelas yang sangat membutuhkan PTM, pertemuan tatap muka, saat ini alhamdulillah sudah bisa berlangsung. Tapi kebetulan untuk mata kuliah ini kita masih daring ya. Semoga semester depan itu semua mata kuliah juga sudah bisa dilakukan melalui PTM atau pertemuan tatap muka. Nah, komunikasi tatap muka ini biasanya memiliki tujuan yang pertama memecahkan masalah ya. Karena memang beda ya, karena kalau kita komunikasi tatap muka itu mungkin feel-nya beda lah gitu ya, karena kita bisa melihat langsung ekspresinya, kita bisa melihat langsung responnya dengan segala gestur dan seterusnya. Tentu ini akan lebih efektif dalam hal pemecahan masalah, maka komunikasi tatap muka ini sangat direkomendasikan ya. Kemudian juga mempelajari teknik-teknik pokok agar komunikasi tatap muka menjadi lebih baik dan seterusnya ya. Keuntungannya meningkatkan pemahaman arti yang tersimpan. Maksudnya ini kadang-kadang dalam komunikasi itu kan tidak secara eksplisit kita sampaikan kan, gitu. Nah, kadang-kadang untuk memahami pesan itu kita harus melihat ini. Bagaimana cara orang itu menyampaikan, gitu. Bagaimana ekspresi wajahnya, bagaimana gerak tangannya, tekanan suaranya. Ini sangat mendukung gitu ya terhadap pemaknaan yang akan kita berikan. Dan ketika tatap muka maka akan lebih mudah bagi kita untuk bisa menangkap ya isyarat-isyarat itu ya, isyarat-isyarat pesan-pesan yang tidak tersampaikan secara verbal tapi hanya bisa kita pahami melalui ini tadi isyarat nonverbal ya. Dan itu dengan tatap muka akan lebih bisa tersampaikan ya dengan baik ya, karena kita benar-benar melihat langsung gitu ya. Nah, kerugiannya tentu yang pertama memerlukan waktu lebih lama. Dalam hal ini misalnya kita harus ketemu kan, kita harus menuju ke suatu tempat ya, mungkin di sana takes time, jarak dan seterusnya. Ini menjadi hambatan juga sebetulnya ya. Kalau offline online begini kan relatif lebih mudah ya, kita dimudahkan tanpa harus keluar rumah, tanpa harus keluar ongkos ya, atau menghabiskan waktu di jalan ya. Kita bisa bertemu walaupun secara daring seperti ini ya, walaupun bukan tatap muka tapi tatap layar ya. Tapi kan dengan begitu memang lebih efisien ya dari sisi cost, kalau kita mau ngitungnya dari sisi biaya kan, karena kalau untuk menuju kampus sendiri kan tentu masing-masing harus
mengeluarkan biaya kan dari tempatnya masing-masing. Kemudian kerugian berikutnya sering terbawa emosi. Nah, ini kadang-kadang kalau tatap muka karena kita berinteraksi langsung, melihat gestur secara langsung. Nah, ini kadang-kadang kalau kita tidak bisa mengendalikan diri, kita justru terbawa emosi kita dan kadang-kadang itu justru tidak menunjang kesuksesan komunikasi yang sedang kita jalankan gitu ya. Makanya ya harus pintar-pintar membawa diri ketika kita melakukan komunikasi tatap muka, pastikan kita tetap bisa mengendalikan diri kita dan kita bisa tetap mengontrol ya gestur, mimik dan seterusnya. Berikutnya kita coba bahas sedikit tentang gaya kepemimpinan ya. Seperti kita tahu bahwa kepemimpinan ini adalah faktor yang sangat penting dalam menentukan arah dan tujuan organisasi. Ya, umumnya kepemimpinan ini didefinisikan sebagai satu proses mempengaruhi aktivitas dari individu ya, atau kelompok ya dalam mencapai tujuan tertentu. Jadi kita bicara kepemimpinan, kita bicara tentang daya pengaruh, cara mempengaruhi. Makanya seorang pemimpin yang bagus, yang keren itu ya seorang pemimpin yang punya daya influence yang kuat, ya. Daya pengaruh yang kuat, dia bisa mempengaruhi orang lain. Dia bisa dengan caranya itu membuat orang lain melakukan sesuatu untuk dia gitu. Itu kalau kita dalam sebuah komunitas melihat ada orang yang dia itu somehow lebih banyak didengar, kemudian ketika dia ngomong itu relatif yang lain ikut, nah itu udah kelihatan tuh ya ciri-ciri kepemimpinannya, bakat-bakat kepemimpinan udah kelihatan tuh. Nah, dia punya semacam aura lah gitu ya, sehingga kalau ngomong tuh yang lain ikut gitu. Atau dia itu relatif lebih didengar dan seterusnya. Walaupun mungkin secara formal dia tidak dikasih label sebagai seorang pemimpin di situ, atau bukan seorang ketua atau seorang manajer bidang dalam kerjaan, tapi dalam pergaulan bisa kita lihat kalau ada orang-orang yang dia punya daya pengaruh untuk lingkaran sekitarnya, dan teman-teman di sekitarnya itu cenderung untuk mengikuti dia, maka dia punya punya jiwa kepemimpinan atau karisma kepemimpinan ya yang tanpa dia sadari gitu. Oke, ada beberapa komponen utama ya dalam definisi kepemimpinan, diantaranya ya kepemimpinan adalah kegiatan dalam mempengaruhi orang lain untuk bekerja keras dengan penuh kemampuan untuk tujuan kelompok ya. Oke. Sebentar ya. Sebentar nih Bapak ada telepon ya. Sebentar ya. Sebentar ya. Sebentar ya. Oke, kita lanjut ya. Kepemimpinan adalah kegiatan mempengaruhi orang lain agar ikut serta dalam mencapai tujuan umum. Nah, yang tadi sudah Bapak sebutkan ya. Ada tujuan yang ingin dicapai ya. Jadi kalau cuma runtang-runtung nggak ada tujuannya, maka di sana ya tidak ada unsur kepemimpinannya gitu ya. Kemudian kepemimpinan sebagai pengaruh antar pribadi yang terjadi pada suatu keadaan dan diarahkan melalui proses komunikasi ke arah tercapainya suatu tujuan. Oke. Nah, definisi gaya kepemimpinan ini adalah suatu cara bagaimana seorang pemimpin itu mempengaruhi, mengarahkan, memotivasi dan mengendalikan bawahannya dengan cara-cara tertentu sehingga bawahan dapat menyelesaikan tugas pekerjaannya secara efektif dan efisien. Kita akan coba ya ulas ada beberapa gaya kepemimpinan yang biasanya kita bisa lihat ya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah gaya kepemimpinan yang otokratis. Seorang yang menerapkan gaya kepemimpinan otokratis ini biasanya ya orang yang menjalankan semua kewajibannya itu untuk pertama mengambil keputusan, melakukan tindakan, mengarahkan, memberi motivasi, kemudian mengawal bawahan secara langsung dan terpusat di tangannya sendiri. Jadi dia relatif memegang kendali sepenuhnya ya. Tujuannya adalah meminimumkan penyimpangan ya dari arah yang ia berikan sendiri. Jadi dia itu pegang kendali penuh gitu ya. Dia tidak banyak memberikan
ruang ya kepada bawahan untuk mengambil keputusan dan seterusnya, karena semuanya diambil sendiri gitu ya Mbak Dia ya. Ini gaya kepemimpinan autokratis. Berikutnya adalah gaya kepemimpinan yang partisipatif ya. Ini adalah pemimpin yang melakukan tugasnya dengan cara banyak memberikan konsultasi ya. Dia memberikan ruang kepada bawahannya untuk berpendapat, untuk berdiskusi sebelum pada akhirnya diambil keputusan. Ia bahkan mendorong ya para bawahannya atau karyawannya itu untuk berdiskusi, menyampaikan ide-ide dan seterusnya ya. Walaupun nanti pengambilan keputusan akhirnya tetap di tangan dia, di tangan pemimpin ya, tapi dia tetap memberikan ruang pada bawahannya untuk berpartisipasi. Ini namanya gaya kepemimpinan partisipasi ya. Berikutnya gaya kepemimpinan free rein ya. Dalam kepemimpinan free rein ini maka seorang pemimpin itu berusaha untuk mendelegasikan wewenang ya untuk mengambil keputusan kepada bawahannya dengan agak lengkap, artinya wewenangnya lebih besar diberikan kepada bawahannya ya. Kenapa demikian? Karena pemimpin ini menganggap karyawan mampu mengendalikan dirinya sendiri dan juga menyelesaikan pekerjaannya. Ya, dengan cara ini maka karyawan dipancing untuk kreatif, untuk inisiatif dan dituntut untuk meningkatkan kemampuannya. Nah, syaratnya memang kalau dalam gaya kepemimpinan free rein ini ya karyawan yang diberikan wewenang itu sudah punya kapasitas gitu. Jadi jangan sampai orang yang belum teruji, yang nggak punya daya inisiatif yang tinggi dan seterusnya dipimpin dengan gaya ini ya, nanti tidak terarah. Jadi pastikan kita lihat dulu anak buah kita, kira-kira dia itu layak enggak gitu menerima wewenang ini gitu ya, layak enggak memegang peran ini dan seterusnya misalnya. Jadi ini sebuah kebijaksanaan yang harus diambil oleh seorang pemimpin ya. Oke, jadi gaya-gaya ini sebetulnya efektif atau tidaknya itu tergantung dari situasi kondisi, tergantung dari sifat organisasinya, tergantung dari bagaimana anak buahnya gitu ya. Ada satu keadaan di mana gaya kepemimpinan autokratis ini lebih efektif daripada gaya kepemimpinan partisipatif misalnya. Ya, karena situasinya memang menghendaki otoriter gitu ya. Nah, tapi dalam banyak kesempatan juga gaya kepemimpinan partisipatif dan free rein ini lebih efektif. Ya, tentu lihat ya, tadi ya banyak sekali hal yang harus kita perhatikan. Kalau anak buah kita itu memang orangnya capable, dia itu bisa menciptakan dia berinisiatif, tahu masalah, kemudian idenya juga banyak, dan dia itu butuh ruang untuk bereksplorasi dan seterusnya. Dia bukan tipe karyawan yang robot gitu ya, dan pekerjaan yang di-handle juga pekerjaan yang membutuhkan kreativitas, ya tentu gaya kepemimpinan partisipatif ini lebih tepat ya, supaya efektif ya, karyawan kita juga bisa lebih berkembang gitu. Kita sebagai pemimpin juga lebih nyaman ya. Jadi tidak semuanya apa-apa ke kita, tetapi kita mencoba mendelegasikan sebagian wewenang itu kepada anak buah kita ya. Oke, pendekatan perilaku kepemimpinan ada beberapa teori ya, teori X dan teori Y. Ini dikemukakan oleh Douglas McGregor. Nah, ini teori X dan teori Y ini didasarkan pada berbagai asumsi tentang para karyawan dan bagaimana memotivasi mereka ya. Kalau teori X, mereka memandang orang itu pada dasarnya negatif ya, pemalas gitu. Kalau nggak disuruh itu nggak jalan, karyawan itu maunya enaknya sendiri gitu ya kalau dalam teori X ya. Sehingga dalam teori ini ya mau tidak mau manajer itu ya cenderung harus main suruh, main perintah, harus sifatnya top down gitu ya. Karena kalau nggak gitu nggak jalan dan seterusnya. Ini kalau berpegangan pada teori X ya. Sebaliknya kalau teori Y ini cenderung positif. Gaya kepemimpinan yang diterapkan itu lebih ke gaya kepemimpinan partisipatif ya. Artinya para karyawan dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Seorang manajer yang
menerapkan teori why, dia punya asumsi ya karyawan itu pada dasarnya punya semangat kerja yang tinggi, mereka ingin berprestasi, mereka punya komitmen untuk mencapai tujuan organisasi, tinggal bagaimana kita sebagai pemimpin itu mengarahkan gitu. Nah, sehingga kalau berpegang pada teori why, seorang manajer akan berusaha mengembangkan komunikasi dua arah yang lebih produktif gitu ya. Kalau saya sendiri sebagai manajer, sebagai orang yang pernah memimpin di sebuah organisasi bisnis, ya saya cenderung ya pakai teori Y ya daripada teori X. Ya ini orang beda-beda ya. Ada juga orang yang dengan teori X gitu ya. Tentu saja gaya kepemimpinan jadi sangat berbeda kan. Dia lebih instruktif gitu ya. Dia lebih apa-apa semuanya harus dalam kendali dia dengan caranya dan seterusnya ya. Kalau saya nggak terlalu nyaman dengan cara itu ya, saya cenderung memberikan uang kepada tim, kepada karyawan, kepada anak buah untuk berprestasi dan memberikan kepercayaan kepada mereka untuk lebih produktif gitu ya. Tapi tetap tentu saja kita arahkan, tetap kita ajak musyawarah, tetap kita ajak dialog ya dua arah sebelum akhirnya dicapai sebuah keputusan bersama gitu ya. Itu teori X dan teori Y ya. Nah, berikutnya gaya kepemimpinan yang menurut Ludlow dan Penton ini kita kadang-kadang kita harus melakukan namanya pengarahan ya. Nah, pengarahan ini kita lakukan pada situasi dan kondisi di mana para karyawan belum memiliki pengalaman yang cukup dalam menjalankan suatu tugas. Ya, selain itu tugas pekerjaannya juga cenderung kompleks dan rumit. Ya. Nah, berikutnya pembekalan. Nah, pembekalan ini diterapkan ya ketika situasi dan kondisi di mana karyawan itu telah memiliki pengalaman yang cukup dalam menyelesaikan pekerjaan. Dan juga karyawan memiliki motivasi yang cukup tinggi dalam menyelesaikan setiap pekerjaannya ya. Ada pengarahan, ada pembekalan, ada dukungan ya, dan juga ada pendelegasian. Nah, pendelegasian ini harus cukup hati-hati ya, karena kita bisa melakukan pendelegasian ini pada situasi dan kondisi di mana para karyawan telah memahami dengan baik tugas-tugas pekerjaan yang harus diselesaikan sehingga mereka layak ya untuk menerima pendelegasian tugas dari seorang manajer. Jadi jangan asal delegasi ya, pastikan karyawan itu layak, dia siap untuk menerima delegasi dari kita. Ya, yang kita delegasikan kan wewenangnya. Gitu. Jadi kalau karyawan belum dilatih secara cukup ya, pengalaman cukup ya, jangan langsung dikasih delegasi. Kasihan dia nanti akan membuat kesalahan. Makanya persiapkan tim kita, karyawan kita dengan aneka penugasan sehingga pada saatnya nanti ketika mereka sudah punya pengetahuan yang cukup, pengalaman yang cukup terhadap tugas dan kewajibannya, maka sebagian wewenang bisa kita delegasikan kepada dia sehingga mengurangi porsi kita, porsi kewajiban kita. Tapi tetap tanggung jawab di kita ya sebagai manajer ya. Kita tetap pegang tanggung jawab penuh terhadap seluruh apa yang terjadi pada tim kita. Cuma kemudian wewenang dan pekerjaannya itu sedikit demi sedikit kita delegasikan ke orang-orang yang memang kita percaya ya bisa menyelesaikan itu. Ya. Kemudian gaya kepemimpinan situasional ya, ini dipopulerkan oleh Hegel and Scholz ya. Bahwa manajer yang efektif itu ya harus dapat memahami dengan baik dan tepat bagaimana kondisi lingkungan kerja yang ada, termasuk latar belakang para karyawan yang ada dalam suatu organisasi. Ya. Nah ini situasionalnya juga menurut saya sih perlu ya, kita lihatlah, kita jangan kemudian partisipatif terus juga gitu ya. Kadang-kadang kita perlu otoriter juga. Kita lihat situasinya ya. Nah, seorang pemimpin harus pandai-pandai melihat situasi ya. Oke. Core leadership skill atau keahlian kepemimpinan ya. Ini beberapa keahlian yang harus bisa dikuasai ya. Skill yang harus dikuasai oleh seorang pemimpin ya dalam menjalankan perannya sebagai pemimpin. Pertama, pemberdayaan. Ini adalah kemampuan seorang manajer ya. Pemimpin di sini konteksnya manajer di dalam sebuah organisasi bisnis ya. Ketika seorang pemimpin itu mampu berbagi pengaruh dan kendali pada para karyawannya, maka dia menjadi seorang pemberdaya yang baik.
Ya, jadi skill tersendiri ya pemberdayaan ini. Tidak semua orang bisa melakukan pemberdayaan yang baik. Manajer dapat memberdayakan para karyawan untuk terlibat secara langsung dalam suatu proses pengambilan keputusan bagi pencapaian tujuan suatu organisasi. Nah, tujuannya ya supaya karyawan itu makin meningkat skillnya. Dengan kita berdayakan, kita kasih penugasan-penugasan yang lebih menantang, suatu saat dia bisa menggantikan posisi kita kalau misalkan kita naik pangkat dan seterusnya. Ya, kita mempersiapkan kader itu ya melalui jalur pemberdayaan ini sebetulnya. Ya. Intuisi ini adalah keyakinan bawaan dalam diri seseorang mengenai sesuatu tanpa pertimbangan sadar. Maksudnya ya biasanya intuisi ini kan nirsadar gitu ya. Ini keluar dari alam bawah sadar. Kenapa? Karena biasanya jam terbang. Orang kalau jam terbangnya tinggi, biasanya intuisinya main gitu ya. Dia jadi punya feeling terhadap sesuatu karena sudah sangat terbiasa dengan situasi itu ya. Yang kadang-kadang keputusan yang diambil itu kadang-kadang seperti tanpa analisa gitu, seperti tiba-tiba. Padahal sebetulnya ada analisa itu, tapi dilakukan dengan sangat cepat gitu. Kenapa? Karena tadi jam terbangnya sudah tinggi gitu. Oke, kemudian pemahaman diri ini juga satu skill kepemimpinan, kemampuan untuk mengenal diri sendiri, baik kekuatan maupun kelemahannya, ini juga diperlukan ya. Visi ini adalah kemampuan untuk berimajinasi pada sesuatu yang berbeda dan situasi yang lebih baik dengan cara bagaimana mencapainya. Artinya, visi ini kan mimpi, bagaimana ke depan organisasi itu mau dibawa seperti apa. Biasanya seorang pemimpin yang baik, dia sudah punya visi yang panjang, dia sudah punya bayangan tentang bagaimana organisasi ini 5-10 tahun yang akan datang akan menjadi seperti apa, itu sudah tergambar jelas di dalam pikirannya ya. Sudah ada visualisasi yang sangat sangat jelas di dalam pikirannya. Ini namanya visi. Pemimpin-pemimpin yang visioner itu dia bisa membayangkan bahkan melebihi bayangan manusia pada umumnya gitu. Contoh misalnya Pak Karno misalkan, pemimpin atau presiden kita yang pertama itu dia termasuk pemimpin yang punya visi luar biasa gitu ya. Dia punya visi yang jauh melampaui orang-orang yang ada di sekitarnya pada zamannya gitu ya, sehingga dia bisa menciptakan peninggalan-peninggalan, kemudian sistem dan lain sebagainya yang sangat bermanfaat ya jauh ke depan. Ya. Dia sebagai founding father negeri ini menancapkan banyak hal lah, meninggalkan warisan banyak hal yang luar biasa karena dia punya visi tentang bagaimana negara seharusnya dikelola ke depan gitu ya. Termasuk peninggalan-peninggalan secara fisik ya. Kita lihat banyak sekali bangunan-bangunan monumental yang sangat luar biasa yang dulu tuh wow sekali ya. Itu ternyata bisa kita nikmati sekarang dan sekarang mungkin kelihatan seperti agak biasa gitu ya. Tapi itu sangat luar biasa di era Pak Karno yang waktu itu Indonesia masih dalam keadaan serba kekurangan, dalam keadaan yang belum semaju sekarang gitu ya. Kemudian kesesuaian nilai ya merupakan kemampuan untuk memahami dan memadukan prinsip-prinsip organisasi dengan nilai-nilai karyawan ya. Oke, kita lanjut ke kebutuhan manusia ya. Kebutuhan manusia ini dikategorikan ke dalam 5 tingkatan ya, mulai dari kebutuhan yang paling rendah sampai kebutuhan yang paling tinggi. Nah, biasanya individu itu harus memuaskan kebutuhan yang tingkat bawah dulu sebelum mereka dapat memuaskan kebutuhan yang lebih tinggi. Jadi kalau kebutuhan bawahnya belum terpenuhi, biasanya mereka cenderung untuk fokus di situ dulu ya, sebelum mereka berpikir atau meningkat ke kebutuhan yang lebih tinggi. Kemudian kebutuhan yang terpuaskan biasanya sudah tidak lagi memotivasi. Kemudian apalagi yang motivasi? Yang motivasi ya kebutuhan yang lebih tinggi itu lagi gitu. Kalau sudah terpuaskan biasanya ya tidak terlalu lagi ya, tidak terlalu memotivasi lagi untuk bergerak gitu ya. Kenapa? Karena sudah terpuaskan gitu ya. Sehingga motivasi individu itu tergantung pada di mana tingkat hierarki ia berada. Coba kita lihat ya. Ya, hierarki kebutuhan ada yang rendah itu yang sifatnya masih fisik, keamanan, ya, kemudian yang lebih tinggi itu adalah sosial, harga diri, dan aktualisasi. Ini mengacu kepada teori kebutuhannya Maslow ini ya. Ini seorang psikolog nih Maslow ini sebetulnya ya. Dia itu membagi kebutuhan manusia dalam 5 tingkatan hierarki ya, mulai dari yang kebutuhan fisik, ini yang paling rendah sifatnya, makan, minum, tempat tinggal, kemudian kebutuhan biologis ya, dan kebutuhan fisik lainnya. Ini orang cenderung ke sini dulu nih.
Yang paling basic dulu nih yang dipenuhi nih. Baru kemudian kalau ini sudah terpenuhi, maka baru meningkat ke tingkat kebutuhan berikutnya yang lebih atas ya. Dan biasanya kalau orang yang terpenuhi, yang basic aja belum terpenuhi, maka ini akan menjadi motivasi utama dia untuk bergerak, untuk melakukan sesuatu, pemenuhan kebutuhan ini. Tapi kalau ini sudah terpenuhi, maka biasanya orang itu akan tergerak, termotivasi karena pengen memenuhi kebutuhan yang di atasnya, yaitu kebutuhan akan keamanan atau safety, ya, kemudian juga kebutuhan akan sosial, ya. Ini adalah kebutuhan akan kasih sayang, menjadi bagian dari kelompok, diterima sebagai bagian dari komunitas dan seterusnya. Meningkat lagi kebutuhan akan harga diri, di sana ada status, pengakuan, ya. Dan ujungnya adalah aktualisasi diri, ya, di mana seorang itu bisa mengaktualisasikan potensi dirinya sepenuhnya, gitu ya. Ingat ya, ini menurut Maslow, ya, karena ini bukan satu-satunya referensi sebetulnya ya, karena ada juga teori-teori lain yang mencoba untuk mengcounter teorinya Maslow ini, tapi dalam konteks organisasi bisnis, teori kebutuhan Maslow ini cukup bermanfaat untuk memeta-metakan ya sebetulnya tim kita, karyawan kita ini berada di level mana dalam hierarki kebutuhan ini, sehingga kita bisa tahu atau kita bisa memilih tools yang paling tepat untuk bisa memotivasi karyawan kita. Kalau memang karyawan kita ini masih di levelnya basic, masih di levelnya adalah fisiologis yang paling rendah, maka ya kalau kita memotivasi mereka ya pakai tools yang berhubungan dengan itu. Kalau memang kebutuhan utamanya misalnya mereka belum terpenuhi tempat tinggalnya, maka bagaimana kita bisa motivasi itu ya dengan tools yang sehubungan dengan pemenuhan tempat tinggal misalnya. Berbeda misalkan kalau kita punya tim yang secara kebutuhan fisik nggak ada masalah karena sudah terpenuhi semuanya. Rumah udah ada, makan minum sudah nggak ada masalah dan seterusnya. Jika kita lihat, oh ternyata kebutuhan yang lebih tinggi, misalnya kebutuhan akan sosial lebih tinggi, itu mereka yang menjadi perhatian mereka karena belum terpenuhi, ya kita bisa masuk ke situ. Misalkan kita sebagai seorang owner sebuah perusahaan, kita coba lihat ini biasanya untuk lini manajer yang menengah ya, middle management, biasanya kemudian untuk bisa memotivasi karyawan itu dengan coba membidik dari sisi ini kebutuhan sosial, sehingga kemudian diikutkan pada klub-klub tertentu, komunitas-komunitas tertentu, difasilitasi untuk pergaulannya sehingga mendapatkan pergaulan yang lebih luas, lebih tinggi, keanggotaan dan seterusnya. Ya, ada eksekutif klub dan seterusnya ya. Ini sebetulnya dalam rangka menjaga, memaintain supaya kinerja tim kita di level middle management misalnya itu lebih terjaga gitu, karena itu yang mereka butuhkan. Nggak tepat apabila kita ngomongnya kepada mereka dalam rangka motivasi itu adalah kebutuhan makan, minum enggak, karena udah lewat, udah dengan masalah buat mereka. Rumah udah cukup misalnya ya. Sehingga kita bisa membidik, memberikan tools motivasi itu yang lain, misalnya asuransi gitu. Asuransinya mungkin diperbaiki tingkat levelnya gitu ya, karena kan mereka butuh keamanan kan gitu. Ketika rasa sakit, ada sakit, terus apa-apa dan seterusnya, asuransi salah satu yang bisa menciptakan rasa aman itu. Ya mungkin bisa kita tingkatkan level atau kelasnya dan seterusnya ya. Ini hanya sekedar membantu manajer ya untuk bisa memetakan gitu. Dengan adanya Maslow ini, maka seorang manajer bisa memetakan timnya di posisi mana dan tools apa yang bisa kita gunakan dalam rangka menjaga motivasi dari tim gitu ya. Ada lagi teori dua faktor ya. Ini dari Frederick Herzberg ya. Di sana ada faktor higienis, ya, ada motivator, ya ada kepuasan kerja dan ketidakpuasan kerja ya. Ini detailnya nanti silakan banyak referensi yang dibaca ya tentang teori ini, di mana di sana ada temuan ya untuk menjelaskan mengapa kepuasan kerja tidak menghasilkan peningkatan kinerja. Ya, ada nih orangnya puas nih, tapi ternyata kinerjanya tidak meningkat. Kenapa? Ya, karena ada banyak faktor ya, ada faktor ekstrinsik, ada faktor lingkungan yang menciptakan ketidakpuasan kerja. Ada juga faktor intrinsik atau psikologi yang menciptakan kepuasan kerja dan motivasi. Nah, ini bisa dipelajari lebih dalam ya. Oke, berikutnya mendengarkan sebagai keahlian antar pribadi. Nah, Bapak sampaikan ya dalam pertemuan sebelumnya, ternyata kemampuan komunikasi itu tidak hanya kemampuan ngomong,
tapi juga kemampuan mendengar. Ya, jadi menjadi pendengar yang baik itu adalah satu kemampuan komunikasi yang harus dilatih juga gitu ya. Jadi mendengarkan adalah suatu orientasi penerima terhadap proses komunikasi, karena komunikasi ini melibatkan sumber dan penerima, menyimak terdiri atas peranan yang dimainkan si penerima dalam proses komunikasi. Nah ini soal definisi aja ya menurut Freud. Jadi gini intinya, untuk menjadi pendengar yang baik perlu latihan. Ya, semakin banyak kita berlatih mendengarkan, maka akan semakin baik kita dalam memahami sesuatu ya yang disampaikan oleh orang lain. Maka ketika komunikasi jangan lupa kita juga harus berusaha untuk fokus gitu ya. Kita harus berusaha untuk empati ya, berusaha untuk merasakan apa yang disampaikan oleh si komunikator dan seterusnya ya. Karena dengan begitu kita bisa menjalin hubungan dan interaksi yang baik dengan lawan komunikasi kita ya. Nah, ini menurut penelitian Barker ya, ternyata mendengarkan itu justru banyak mengambil porsi waktu yang kita habiskan dalam proses komunikasi ya. Tentu di sini mendengarkan ya, bukan hanya mendengar ya, mendengarkan secara aktif ya terhadap informasi stimulus yang kita terima ya. Jadi mendengarkan adalah keterampilan yang sangat penting yang harus kita perhatikan juga ya. Oke, kegiatan komunikasi ternyata mendengarkan 53% ya. Dibanding berbicara yang hanya 14%, menulis 14% dan membaca 17% ya. Jadi pastikan kita menjadi seorang pendengar yang baik ya sebelum kita menjadi seorang komunikator yang baik ya. Salah satu skill yang harus dilatih itu ya menjadi pendengar yang baik. Sehingga tidak salah terima gitu ya. Tidak mudah miskomunikasi gitu ya. Bagaimana prosesnya agar kita bisa menjadi seorang pendengar yang efektif? Ya, pertama tentu kita harus memperhatikan, mendengar, memahami dan mengingat. Ya. Hal positif ya mendengarkan secara efektif. Yang pertama, kalau kita menjadi pendengar yang baik, tentu kita akan disukai ya oleh orang lain ya, karena mereka dapat memuaskan kebutuhan dasar mereka. Yaitu kebutuhan apa? Kebutuhan untuk didengar. Manusia itu butuh didengar. Dan kalau kita mau dan mampu dan bisa menjadi seorang pendengar yang baik, tentu orang yang kita ada komunikasi akan senang. Kenapa? Karena mereka merasa didengarkan. Kan kita senang ya kalau kita ngomong itu ada yang mau dengar gitu ya. Nah, ini satu skill komunikasi juga ini ya. Nah, kinerja karyawan itu dapat meningkat ketika pesan yang diterima tersebut dapat dimengerti dengan baik. Coba bayangkan ya, kalau misalkan ada pesan kemudian salah pengertian terus, nah tentu kinerjanya akan menurun kan gitu. Apa-apa harus diulangi lagi dan seterusnya gara-gara salah terima ya, salah mengerti terhadap instruksi dan seterusnya. Umpan balik atau feedback yang akurat dari bawahan akan berdampak positif pada prestasi kerjanya. Kenapa? Karena dia bisa memahami dengan tepat apa yang diminta sehingga responnya itu juga pas sesuai sehingga produktivitasnya juga akan meningkat ya. Manajer dan karyawan akan terhindar dari munculnya kesalahpahaman dalam menyampaikan suatu pesan. Ini gara-gara menyepelekan soal mendengarkan pesan yang baik ya, biasanya akan terjadi kesalahpahaman ya. Kemudian pendengar yang baik akan dapat memisahkan mana fakta dan mana yang sekedar gosip. Bisa milah-milah nih, yang ini gosipnya, ini fakta. Kenapa? Karena dia sudah terlatih, sudah terbiasa ya. Kemudian pendengar yang baik itu memiliki kecenderungan membuka ide-ide baru dari pihak lain ya, sehingga hal lain ini bisa mendorong berkembangnya kreativitas. Pendengar yang efektif juga biasanya akan memberikan atau menghasilkan prestasi kerja yang baik ya dan peningkatan kepuasan kerja. Oke, ya kepuasan kerja ini meningkat karena mereka tahu apa yang terjadi, kapan mereka mendengar, kapan mereka berpartisipasi, ya kapan menjadi harus berbicara dan seterusnya. Nah, ternyata ada beberapa hambatan juga nih ya untuk menjadi seorang pendengar yang baik. Yang pertama, sibuk dengan diri sendiri. Nah, sibuk dengan gadget, sibuk dengan HP-nya masing-masing ya, sehingga kita abai terhadap yang disampaikan orang yang ada di sekitar kita misalnya ya. Hati-hati nih ya. Biasanya ini terjadi ya. Sibuk dengan masalah-masalah eksternal. Asimilasi ini kecenderungan merekonstruksi pesan sedemikian sehingga sesuai dengan sikap, prasangka, kebutuhan dan nilai diri kita. Nah, ini di proses ini biasanya kita
menyimpulkan sesuatu sesuai dengan persepsi kita gitu. Oke, ada faktor kawan, faktor lawan juga ya. Ini yang membuat kita menjadi tidak objektif ya. Kemudian mendengar yang diharapkan. Maksudnya ini hanyut dalam pesan pembicara, tidak mendengarkan apa yang dikatakan, melainkan mendengarkan apa yang diharapkan. Nah, kalau kita hanya mendengar yang diharapkan, kita otomatis akan menyeleksi apa yang kita dengar kan gitu. Yang tidak kita harapkan, kemudian itu kita drop. Nah, tentu pesannya jadi tidak sepenuhnya kita terima kan gitu. Tidak objektif. Oke, bagaimana kita bisa mendengarkan secara efektif? Yang pertama, perhatikan dengan baik siapa yang berbicara, bagaimana gesturnya, gerakan, ekspresi wajahnya, intonasi suaranya, kemudian kontak matanya dan seterusnya. Ini berpengaruh ya. Berikan feedback atau umpan balik ya. Kalau mau mengerti ya mengangguk-angguk ya kan. Kalau misalnya penasaran dan seterusnya ini kan alam bawah sadar kita otomatis lah akan mengarahkan kita untuk melakukan itu ya. Kemudian mendengarkan ini membutuhkan waktu ya. Oleh karena itu proses komunikasi yang dilakukan secara tatap muka sebagaimana pengirim dan penerima secara simultan ya. Jadi luangkan waktu secara khusus ya untuk menjadi seorang pendengar yang baik itu ya, tidak sambil lalu ya. Gunakan pengetahuan kita tentang orang yang berbicara tersebut untuk dapat menarik manfaat yang positif bagi Anda. Biasanya kita kalau mau bicara dengan seorang coba tanya dulu siapa dia sebetulnya, apa prestasinya gitu. Dan itu kita sekarang sangat terbantu oleh teknologi ya. Saya biasanya kalau misalkan mau ketemu sama seseorang kadang saya googling dulu gitu. Dengan googling kita ketik nama dia biasanya akan muncul ya, entah mungkin karyanya, entah mungkin pembicaraan seputar dia sehingga kita punya gambaran gitu ya dengan siapa kita berbicara. Oke, penghalang komunikasi antar pribadi, ini penyaringan, ini sering ya kita memanipulasi informasi agar lebih menyenangkan bagi si penerima. Ini juga bisa menjadi hambatan ya, emosi, sikap yang tidak acuh dan seterusnya. Kebanjiran informasi juga masalah. Kita ini sekarang ada di era di mana informasi ini membludak ya. Kadang-kadang karena saking banyaknya informasi kita tidak bisa memilah-milah mana informasi yang kita butuhkan, yang memang relevan dan mana yang tidak relevan. Sehingga butuh keterampilan tersendiri untuk bisa memilah-milah informasi yang melimpah ini ya. Kemudian perilaku defensif, bahasa juga berpengaruh ya, karena kalau kita nggak paham bahasa yang sedang disampaikan oleh lawan komunikasi kita, tentu kita nggak paham kan gitu. Budaya juga ini berpengaruh ya terhadap pola-pola komunikasi yang ada ya. Oke ya, ini ada contoh komunikasi. Ya, ini tidak perlu saya sampaikan. Ini silahkan nanti dibaca sendiri. Intinya dalam proses komunikasi itu kadang-kadang terjadi distorsi di tengah jalan. Ya, makin lama, makin panjang jalur komunikasinya, maka distorsinya juga semakin banyak. Dan pada akhirnya di ujung komunikasi itu pesannya tidak sampai sesuai dengan apa yang dimaksudkan oleh si pemberi pesan gitu. Kenapa? Karena di sepanjang jalan itu terjadi distorsi. Ya, mungkin karena faktor komunikannya yang tidak cermat, mungkin ada faktor dari medianya sehingga komunikasi jadi terhambat, tidak jelas dan seterusnya ya, sehingga sampai di ujung itu tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Itu sering sekali terjadi pada kehidupan sehari-hari. Ya, maka itu harus diminimalkan dengan rupa-rupa komunikasi yang seefektif mungkin. Kalau memang channel, kita pakai channel misalnya, maka tentu kita pilih channel-channel yang tidak banyak gangguan misalnya. Ya, kalau kita menggunakan bahasa ya sampaikan dengan bahasa yang memang dipahami oleh seluruh komunikan kita. Kalau kita menggunakan tatap muka, pastikan kita sampaikan informasi itu dengan gestur, ekspresi wajah, intonasi suara yang mendukung sehingga komunikasi yang kita sampaikan didukung dengan serangkaian fakta-fakta dan argumentasi yang menarik sehingga komunikan itu bisa menangkap sepenuhnya apa yang kita maksudkan ya. Oke, itu sementara ya materi kita pada kesempatan kali ini. Kita lanjutkan dengan diskusi. Ya, tentu banyak kasus-kasus menarik yang bisa kita diskusikan seputar komunikasi antar pribadi ini. Silahkan kalau ada yang mau bertanya bisa kita lanjutkan di grup dan kita manfaatkan sesi kali ini untuk mengeksplorasi ya hal-hal di sekitar kita yang memang menjadi kasus-kasus menarik dalam konteks ini di dunia kerja terutama ya.
Bagi Anda yang sudah bekerja, saya yakin banyak sekali ya kasus-kasus komunikasi yang ditemukan di kantor, ya ada office politicking dan seterusnya. Ini kita bisa jadikan sebagai ajang diskusi yang baik. Terima kasih. Waktu itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ya Bapak, tunggu di grup untuk pertanyaan-pertanyaan atau mungkin pendapat dan seterusnya ya.